Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila Hidayatullah Sulaiman dari kelas 2E Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam model pembelajaran yang inovatif. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak penjelasan video berikut ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam berbagai macam model-model pembelajaran yang inovatif, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih model pembelajaran itu. Nah, model pembelajaran itu diartikan sebagai suatu prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Oke teman-teman, yang pertama, ada pembelajaran jigsaw, di mana pembelajaran jigsaw ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian lanjut kepada cara penerapannya. Nah, dalam pembelajaran jigsaw ini, guru akan membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang setipe kelompoknya terdiri dari 3 atau sampai dengan 5 orang. Setiap kelompok akan membahas topik yang sama, namun setiap anggota dalam kelompok tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Anggota kelompok akan berkumpul dengan anggota dari kelompok lain yang memiliki tugas yang sama dengannya untuk berdiskusi mengenai tugas yang diberikan. Setelah itu, diskusi selesai, dilakukan para anggota kelompok akan kembali ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, setiap anggota dalam kelompok harus mengajarkan kepada kelompoknya mengenai hasil diskusi yang dilakukannya, di mana anggota lain harus mendengarkan dan tidak hanya memahami atau mengerti terhadap tugas yang diberikan. Setiap anggota dalam kelompok harus menjelaskan kepada kelompoknya mengenai hasil diskusi yang dilakukan, di mana anggota yang lain harus mendengarkan dan tidak hanya memahami atau mengerti terhadap tugas yang diberikan kepadanya saja, namun juga harus memahami dan mengerti tugas dari anggota lain dalam kelompoknya. Dan di akhir pelajaran, secara acak guru akan menunjuk satu orang untuk menjelaskan hasil diskusi yang dilakukan dalam kelompok. Siswa lain yang tidak mendapatkan tugas untuk menjelaskan diharuskan untuk memberikan pendapat atas pertanyaan berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh siswa tersebut. Diskusi akan ditutup dengan kesimpulan dari guru. Yang kedua yaitu ada model pembelajaran group to group exchange, di mana model pembelajaran ini cenderung aktif. Tipe group to group exchange atau pertukaran kelompok dengan kelompok merupakan salah satu metode belajar diskusi kelompok dengan cara memberikan tugas berbeda kepada beberapa kelompok yang sudah dibentuk. Kemudian setiap kelompok mengerjakan apa yang sudah dipelajari kepada peserta kelompok yang berbeda. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang apa yang sudah dipelajari. Nah, oke, lanjut kepada penerapannya, di mana model pembelajaran group to group exchange ini guru akan membagi para siswa ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 anggota di dalamnya. Kemudian guru akan memberikan tugas berupa topik yang berbeda-beda untuk setiap kelompoknya, dan setiap kelompok harus melakukan observasi, menjabarkan, melakukan analisis dan berpikir secara kritis terhadap topik yang diberikan. Selanjutnya, secara bergantian, juru bicara dari setiap kelompok akan menjelaskan hasil dari diskusi yang dilakukan dalam kelompoknya. Nah, yang ketiga ada model pembelajaran decision making. Nah, pembelajaran decision making adalah suatu model pembelajaran dengan menggunakan kelompok kecil agar siswa dapat menjalin kerjasama dalam memilih alternatif terbaik dalam memecahkan suatu masalah, sehingga siswa
merasa dapat menyelesaikan pemecahan masalah dengan baik. Pengambilan keputusan atau decision making tidak jarang disamakan dengan berpikir kritis. Pemecahan masalah dengan berpikir logis serta berpikir selektif. Nah, kemudian lanjut kepada penerapan model pembelajaran inovatif decision making. Nah, dalam model pembelajaran decision making akan melatih para siswa berpikir secara kreatif, kritis, dan logis untuk mencari penyebab dan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Pembelajaran ini diawali dengan penjelasan secara yang dilakukan oleh guru mengenai sebuah topik yang nantinya akan menjadi tugas para siswa. Setelah selesai menjelaskan, guru akan meminta kepada para siswa untuk menggali lebih untuk menemukan fakta baru yang belum terungkap. Nah, untuk dapat menemukan fakta serta mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan yang diangkat, maka para siswa harus membuat jawaban sementara atau yang disebut hipotesis. Nah, hipotesis yang dibuat akan diuji kebenarannya dengan cara melakukan observasi. Untuk mencari informasi sebanyak mungkin, maka melakukan klasifikasi untuk menentukan bagian atau kelompok mana saja yang dinilai penting atau tidak. Dan langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dibuat untuk membuktikan apakah hipotesis atau jawaban sementara ini dibuat agar dapat menjadi jalan keluar atau dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah, serta supaya masalah yang sama tidak akan terjadi lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.